Di masa lalu, senior Hong Lian dan Lu Xiaolu memiliki hubungan dekat dengan pacar mereka, dan bahkan yang pertama mengatakan bahwa bosnya tidak sebaik gadis ini. Ziyun tidak dapat dipercaya dan tidak puas, dan bahkan bertengkar dengan bosnya. Tapi saat ini, Ziyun bergetar. Biasanya bos tidak mengizinkan gadis ini menjadi angkuh. Lu Xiaolu dengan patuh diam-diam menyingkir. Tetapi saat ini, Lu Xiaolu hampir 9 warna. Orang tidak terlalu banyak bicara. Jin Yaohui juga tertegun. Dia sebelumnya berpikir bahwa gadis ini juga keturunan naga sejati, dan dia sedikit khawatir. Saya khawatir itu adalah transformasi naga lainnya. Tapi sekarang, gadis ini tidak memiliki transformasi naga, tapi dia sangat kuat. Tahukah Anda, kedua ras iblis itu tidak universal, masing-masing adalah puncak keabadian emas. Siluet Lu Xiaolu yang mungil namun mengerikan meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati Jin Yaohui. Dan pada saat ini, melawan bayang-bayang momok emas dewa, juga berseru dalam hati, kamu adalah 9 sisa suku Selu. Melihat bunga di alis Lu Xiaolu, bayangan ajaib itu sepertinya mengenalinya, dan bahkan pikiran yang menakutkan membuat seruannya semakin bergetar. Bunga 9 warna. Apakah kamu membunuh mereka? Tanda seru. 9 bunga berwarna. Saya pergi untuk menjelajah. Apakah itu tebing kering ras iblisnya atau pusat kekuatan dari berbagai kelompok etnis? Semuanya jatuh, dan langit berbintang akhirnya membeku. Dia memiliki pembangkit tenaga listrik alam dewa secara pribadi di perlombaan iblis, dan hasilnya diberikan. Ya, Dewa Naga sisa jiwa bernama Hao Suang meletus, mengubur bunga 9 warna bersama dengan semuanya. Awalnya mereka mengira itu masalahnya, tetapi ketika alis Lu Xiaolu mekar dengan warna berbeda, Demon Raja memahami perasaan yang tersembunyi setelah itu. Dan rahasia di balik 9 bunga berwarna ini sangat mengerikan. Bahkan saat ini, Demon Raja banyak pembangkit tenaga listrik yang ketakutan. Ternyata sisa True Dragon ini sudah lama muncul di Huanyu. Hari ini, di makam para dewa, dia begitu galak sehingga dia memegang objek dewa dan bahkan gua emas dewa. Dia melawan 5 dari mereka dengan 1 orang, dan dia diikuti oleh 9 keturunan rusa berwarna. Terlepas dari kekuatan ini, di depan ras iblis yang mendominasi 10.000 keluarga, masih tidak berharga untuk disebutkan, tetapi juga cukup untuk menyebutnya sebagai gelombang di dunia. Saat ombak mulai, Anda bisa mengerutkan lautan bintang. Lu Xiaolu mengabaikan perlombaan iblis, tetapi hanya berkata dengan enteng, emas. Saat Jiao minum, sekuntum bunga emas mekar di dahinya yang indah. Tetapi kali ini bunga itu mekar 1 inci di depan alisnya, dan bunga itu memiliki 9 kelopak. 9 kelopak bunga emas, dibagi menjadi 3, melayang menuju Qin Yichen 3 orang, dan akhirnya kelopak berubah menjadi 3 lampu emas, menutupi 3 kepala singa di Jin Yaohui, dan cakar ganda serta gigi macan tutul Ziyun. Bunga emas jatuh pada 10.000 baju besi Taoisme, membuat cahaya ulet emas dan perunggu lebih cemerlang, dan 2 bunga yang tersisa membuat pedang harimau putih dan cahaya emas darah naga dari Mahakarya. Orang-orang Qin Yichen 3 semuanya terguncang, dan berkah dari bunga emas ini membuat pedang mereka semakin tajam. Apakah ini sarana keluarga rusa 9 warna? Qin Yichen bergumam, tetapi melihat Lu Xiaolu perlahan melangkah maju, seolah memasuki alam tanpa siapapun, dan berjalan menuju kepala bayangan ajaib. Wan Yin dingin, kamu memilih tempat yang bagus, kecuali kamu. Tidak ada orang luar yang pernah melihat 9 mewarnai bunga. Awan iblis bergetar, hanya merasakan nafas gadis itu menakutkan, bahkan menindas dewa emas yang ekstrim. 9 sisa suku Selu, bunuh aku. Awan iblis menjerit, dan melihat awan iblis itu meledak, dan bayangan dao iblis terbang keluar darinya. Dibandingkan dengan awan iblis yang setengah kosong dan setengah padat, bayangan iblis ini jelas lebih gelap dan lebih padat, seolah-olah diselimuti di atas kepala semua orang. Bayangan iblis itu mirip dengan tubuh Qin Yichen, sepertinya itu adalah iblis dari iblis. Iblis dari iblis bayangan berubah menjadi 2 bilah iblis dengan tangannya dan memenggal kepala Lu Xiaolu yang merah muda. Tetapi dalam hal ini, Lu Xiaolu hanya menyentuh es kecil yang dingin, dan nyala api yang ganas, membunuh mereka. Boom gelombang booming gelombang, lonjakan surgawi, es dan api mengamuk. Dan seluruh tubuh Lu Xiaolu lebih berlama-lama dengan warna biru muda, yang sepertinya membuatnya sangat cepat. Di bawah pertempuran, bayangan iblis itu telah jatuh ke arah angin. Menengok ke belakang, bayang-bayang memadatkan wajah dingin dan parah. Jatuhnya 2 sahabat sebelumnya menyebabkan mereka kehilangan kekuatan, dan sisa inferioritas dari suku rusa 9 warna bukanlah kekuatan tempur mereka sendiri, tetapi mereka dapat memberkati para sahabat. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah situasi cahaya kemasan yang tersisa, Qin Yichen 3 menyerang dengan ganas, dan keseimbangan satu sisi yang seharusnya dihancurkan oleh awan ajaib tampaknya berangsur-angsur miring ke belakang. Terlepas dari ini, yang lebih memusingkan bagi bayangan ajaib adalah bahwa dia memadatkan semua kekuatannya menjadi dewa, dan awan ajaib yang tersisa dimakan sedikit oleh emas ilahi, dan serangga terbang emas itu tampaknya menembus awan ajaib. Mo Ying diam-diam terkejut.
Dia tahu betul bahwa cepat atau lambat Divine Gold akan menembus awan ajaib. Tetapi selama ini, dia tidak yakin untuk membunuh keempat orang itu. Bahkan kejahatan dari suku rusa 9 warna di depannya membuatnya merasa sangat kuat. Bayangan itu marah, hampir mengaum dengan transmisi suara, keluar dan panggil seseorang. Bantu saya menunggu represi kejahatan. Alasan mengapa bayangan itu begitu marah adalah karena dia tidak pernah mengira bahwa mereka adalah ras ilahi yang bermartabat, dan mereka perlu memanggil kekuatan lain untuk membantu. Awalnya, memenggal kepala Jin Yaohui ternyata sesederhana itu. Tapi dia baru saja masuk dan 3 orang yang tidak membuka mata mereka. Ketiga orang ini semua adalah kejahatan yang dianggap tabu. Ini juga itu saja. Bayangan ajaib mengakui bahwa dengan kekuatan mereka, hanya masalah tangan untuk membunuh kejahatan yang tersisa ini. Itu adalah benda suci yang dikirim ke pintu. Namun siapa sangka salah satu dari sisa-sisa ini bisa menjadi salah satu musuh 5. Bahkan ada yang membunuh 2 rekan dalam sekejap. Ras ilahi yang bermartabat, yang seharusnya menekan kejahatan, tetapi harus meminta dukungan. Penghinaan apa bagi mereka? Namun, meski bayangan itu marah, dia tidak takut. Selama kekuatan semua pihak dipanggil, kejahatan ini harus mati. Meskipun Mo Ying mencemooh kekuatan seperti 1000 Imperial League, itu tidak bisa menahan banyak orang. Dan, meskipun kekuatan kejahatan ini melebihi harapannya, bahkan timbangan kemenangan dimiringkan oleh mereka, tetapi, hanya untuk menyebarkan berita, kejahatan ini tidak dapat dihentikan sama sekali. Dalam waktu singkat, saya melihat salah satu dari 2 pembangkit tenaga Demon Rache bertarung dengan Qin Yichen muncul dan bergegas menuju aula besar. Tidak baik. Jin Yaohui melihat wajahnya tiba-tiba berubah. Meski sejak awal, suasana hatinya sudah putus asa. Saya pikir kekuatannya bahkan mungkin tidak memberinya kesempatan untuk menyebarkan berita. Bukan mereka, tapi Demon Rache. Jin Yaohui terkejut, tetapi dia juga melihat fajar kemenangan. Tetapi dengan aksi Demon Rache, fajar itu sepertinya akan musnah lagi. Setelah dilaporkan oleh Demon Rache, semua kekuatan di Gods Festive mungkin akan datang. Dan siapa yang akan menjadi pembangkit tenaga listrik itu ketika saatnya tiba? Anda harus tahu dengan kaki Anda. Lagi pula, Demon Rache hari ini adalah Divine Rache yang dikagumi oleh 10.000 keluarga.